Masih seputar kasus Nikita Mirzani, kali ini kita akan membuat video reaction ya terhadap pernyataannya pengacara Reza Gladys terkait wacana gugatan perdata dari pihak Nikita Mirzani. Sekedar mengulang kembali, Nikita Mirzani mengklaim ya bahwa uang 4 miliar yang diberikan oleh Reza Gladys adalah hasil dari suatu kesepakatan dalam hubungan kontraktual. Sementara dari pihak Reza Gladys dan tim hukumnya menyebut itu sebagai dugaan pemerasan. Nah, pandangan kali ini akan menjadi kolaborasi guys. Kolaborasi dari perspektif hukum pidana, hukum perdata, dan kriminologi modern. Hak daripada klien kami terhadap uang prestasi yang disebutkan itu tidak tertuang atau tidak mempunyai kedudukan hukum. Ya, artinya apa? Kami berpendapat bahwa tidak ada kedudukan hukum tentang sebuah kesepakatan di situ. Saya harus jujur ya bahwa narasi tadi menurut saya terdengar berputar-putar dan tidak sistematis. Menggunakan istilah seperti hak terhadap wan prestasi lalu menyebut tidak mempunyai kedudukan hukum. Itu sangat membingungkan ya guys. Jadi di dalam kaidah hukum perdata wan prestasi itu terjadi jika ada kesepakatan yang dilanggar. Menurut saya ya, kalau memang tidak ada kesepakatan, maka seharusnya sih yang dibahas itu adalah tidak adanya perjanjian, bukan hak terhadap puan prestasi yang tidak mempunyai kedudukan hukum. Jadi pernyataan tadi ya cenderung kabur guys, dan menggunakan istilah hukum tanpa penempatan yang tepat. Ini bisa menimbulkan bias dan kebingungan publik ya. Uang prestasi itu adalah terkait 1320 KUH Perdata. Artinya ada kedua belah pihak yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya tidak ada kesepakatan itu. Jadi kesepakatan itu kan sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hukum perdata. Dan kami menganggap bahwa itu belum terpenuhi. Dan kami menganggap itu adalah sebuah kesepakatan yang tidak mempunyai kedudukan hukum bila dikaitkan dengan 1320 KUH Perdata. Seperti itu. Mari kita uji pernyataan ini secara ilmiah. Jadi di dalam pasal 1320 KUH Perdata, sahnya perjanjian itu memuat 4 syarat utama, di mana keempat-empat syaratnya itu harus terpenuhi secara kumulatif. Syarat yang pertama adalah sepakat atau konsensus. Artinya para pihak yang membuat perjanjian itu harus sama-sama sepakat. Kemudian syarat yang kedua adalah cakap hukum. Dalam istilah hukum, cakap hukum itu disebut dengan bekwam guys. Artinya para pihak yang membuat perjanjian itu harus dewasa menurut hukum. Kemudian juga tidak boleh dalam gangguan mental. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Dan yang terakhir adalah suatu sebab yang halal. Artinya objek yang diperjanjikan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap para pihak yang membuat kesepakatan itu harus mempunyai unsur yang memenuhi syarat dari kesepakatan para pihak. Ya, salah satunya cakap. Kemudian dia dalam tekanan dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa ada sebuah kesepakatan, ya saya pastikan bahwa klien kami tidak pernah membuat kesepakatan dengan siapapun terhadap kasus yang sekarang ini seperti itu. Dari pernyataannya pengacara Reza Gladys, beliau mempermasalahkan syarat sepakat ya, karena beliau merasa kliennya tidak sepakat ya dengan adanya tekanan. Tapi mari kita lihat video berikutnya. Rangkaian peristiwa, saudara O mengarahkan klien kami untuk menghubungi IM dan NM. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa kami yakin kenapa harus dua orang ini ditersangkakan, karena kami memiliki bukti yang cukup real yang selama ini masih kami simpan. Kan kemarin sudah diserahkan terhadap penyidik, dan di mana dalam video tersebut ada menyebutkan bahwa untuk menghentikan ini semua sumber ada menurut si NM. Itu inti dari percakapan dalam video tersebut. Terima kasih. Lanjut. Ya, yang pasti kalian menyuruh untuk menyumpel menurut si NM dengan uang. Oke, terima kasih. Nah, pernyataan tadi bisa menjadi konstruksi krusial ya, karena Reza Gladys menghubungi Dr. Oki kan. Dan berdasarkan nasihat atau saran dari Dr. Oki, Reza Gladys secara sadar dan secara mandiri kemudian menghubungi pihak Nikita Mirzani melalui mail. Artinya menurut saya guys, Reza sendiri ya sudah memahami ya sejak awal bahwa akan ada potensi permintaan uang atau negosiasi, tapi ia tetap lanjutkan komunikasi. Pertanyaan ilmiahnya, apakah ini masih bisa dikategorikan sebagai tekanan yang membatalkan unsur kesepakatan? Jika benar adanya tekanan, maka memang guys, unsur sepakat dalam pasal 1320 KUH Perdata bisa gugur. Tapi kalau Reza Gladys sadar dan secara sukarela mengikuti saran orang lain, saya ulangi ya, Reza Gladys secara sadar dan secara sukarela mengikuti saran orang lain, yaitu nasihat dari Dr. Oki, maka menurut hemat saya ya sulit untuk menyebutnya sebagai paksaan dalam konteks hukum perdata. Ini lebih kepada keputusan strategis yang kemudian disesali, dan penyesalan bukanlah dasar untuk membatalkan sebuah kontrak.
Saya tidak peduli ya, dibilang Nikita Mirzani mendukung kejahatan atau apapun lah itu guys. Saya hanya menyampaikan logika hukum yang saya pelajari dan yang saya pahami. Supaya kita juga bisa belajar ya, berpikir sistematis dalam menilai sebuah kasus. Saya tidak memaksa kalian untuk sepakat dengan analisa saya. Tapi mari kita biasakan guys untuk memberikan argumen yang ilmiah dan rasional daripada hanya mendasarkan pada emosi atau asumsi. Masih lanjutan kasusnya Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys. Video ini saya buat pada tanggal 16 Mei tahun 2025. Jadi guys, menurut kacamata saya kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys berpotensi menjadi duel hukum antara dua cabang ilmu, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Mengapa ya? Karena ada wacana ya dari pihak Nikita yang akan menggugat Reza Gladys secara perdata atas dugaan wan prestasi. Padahal di sisi lain kita sudah mengenal kasus ini lewat laporan pidana dugaan pemerasan. Pertanyaannya sekarang, apakah sah dan mengikat kesepakatan 4 miliar itu menurut hukum perdata? Apakah itu paksaan dalam perspektif hukum perdata? Dan apakah gugatan perdata ini bisa mempengaruhi proses pidana yang sudah berjalan? Nah, dalam hukum kita guys, memang tidak jarang ya terjadi tumpang tindih antara pidana dan perdata. Kasus Nikita versus Reza Gladys adalah contoh menarik. Apa yang satu pihak anggap sebagai perjanjian damai, bisa saja pihak lain atau aparat anggap sebagai pemerasan. Analoginya gini ya, misalnya ya, bayangkan kamu sedang negosiasi membeli mobil bekas. Penjual awalnya meminta 5 juta rupiah, tapi kamu menawar menjadi 4 juta rupiah. Akhirnya deal dan kamu membayar secara bertahap 2 kali 2 juta 2 juta. Tapi guys, setelah cicilan kedua, kamu berubah pikiran dan mengatakan bahwa kamu terpaksa saat bernegosiasi. Nah, secara hukum perdata, kamu tidak bisa ya otomatis membatalkan kesepakatan tanpa bukti paksaan yang jelas. Di dalam pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian bisa batal ya bila dibuat karena adanya paksaan. Tapi paksaan ini bukan sekedar kamu merasa tidak nyaman atau nggak enak hati. Hukum mensyaratkan beberapa hal. Yang pertama, harus adanya ancaman serius terhadap diri, harta, ataupun keluarga. Kemudian ancaman itu bisa membuat seseorang tidak punya pilihan lain. Kemudian harus ada hubungan langsung antara paksaan dan lahirnya kesepakatan. Analoginya gini guys, misalnya seseorang mengatakan ke kamu, kalau kamu nggak tanda tangan ini, anak kamu akan saya culik. Nah, jelas ini adalah paksaan. Tapi kalau seseorang hanya mengatakan, kalau kamu nggak bayar, saya akan terus bicara di media sosial. Itu bisa jadi tekanan sosial ya, tapi belum tentu paksaan secara hukum. Dalam kasus ini, Reza Gladys kan disebut 2 kali melakukan pembayaran pada hari yang berbeda ya. Artinya ada waktu untuk berpikir, menolak, atau bahkan melaporkan ke polisi. Tapi itu kan tidak dilakukan. Ditambah lagi, kesepakatan ini kan disebut dimulai dari inisiatif Reza sendiri melalui pihak ketiga, yaitu Dr. Oki yang menyarankan perdamaian. Itu berarti proses negosiasi berjalan 2 arah ya guys. Bisa disebut musyawarah. Analoginya gini guys, kalau kamu yang ngajak damai ya, kamu minta diskon, kamu juga yang bayar bertahap. Lalu belakangan kamu merasa itu merugikan. Nah, itu jelas bukan paksaan ya. Itulah namanya penyesalan, bukan paksaan tapi penyesalan. Gugatan wan prestasi dari Nikita ini bisa berjalan sendiri di jalur perdata ya, tapi itu tidak otomatis membatalkan atau menghentikan proses pidana yang sudah berjalan. Meski begitu guys, jika kesepakatan 4 miliar itu dinyatakan sah secara hukum perdata, maka tuduhan pemerasan bisa jadi goyah ya, karena paksaan sebagai elemen pidana itu tidak terbukti. Perjanjian yang dibuat secara sukarela, ada negosiasi, dilaksanakan sebagian, dan disaksikan atau dimediasi oleh pihak ketiga seperti Dr. Oki. Secara teori hukum guys, ini menunjukkan konsensus et idem, yaitu kesepakatan kehendak yang sah. Nah, kalaupun belakangan merasa rugi atau menyesal, hukum perdata tidak serta-merta membatalkan perjanjian tersebut guys. Yang bisa membatalkannya adalah bukti yang kuat bahwa sejak awal kesepakatan itu lahir karena tekanan yang serius, yang melumpuhkan kehendak bebas. Hukum bukan tempat menuntut perasaan menyesal, tapi tempat membuktikan hak dan kewajiban yang dilanggar secara nyata. Kenapa ya kepolisian dan kejaksaan disebut sebagai turut tergugat? Ingat ya guys, turut tergugat, bukan tergugat, tapi turut tergugat. Jadi secara umum dalam hukum perdata, turut tergugat adalah pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam sengketa, namun keberadaannya dianggap penting untuk memberikan kejelasan atau keterkaitan terhadap objek sengketa. Nah, dalam konteks ini kan yang disengketakan adalah uang 4 miliar ya, yang menurut pihak Nikita adalah hasil kesepakatan damai. Sementara pihak Reza Gladys melaporkan dugaan pemerasan atas uang tersebut yang kemudian diproses secara pidana oleh kepolisian dan kejaksaan. Pengacara Nikita bisa saja ya berpendapat bahwa aparat penegak hukum ikut memproses sesuatu yang menurut mereka merupakan hubungan perdata bukan pidana, sehingga berpotensi merugikan kliennya. Namun perlu ditegaskan ya, hal ini adalah strategi hukum guys, dan belum tentu diterima oleh majelis hakim, karena aparat penegak hukum bekerja berdasarkan laporan dan alat bukti awal, bukan tafsir terhadap kesepakatan perdata.